Ya, pendengar PR di Bincang PR FM, saya sudah bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Harjono SPDMM yang akan sedikit berbincang untuk tema kita pagi ini, menjelang siang hari ini, deteksi dini dan pencegahan PTM jadi klaster COVID di Cimahi. Oke. Sependengar PR, meskipun angka penyebaran COVID-19 di Indonesia semakin melandai, namun semua sepakat bahwa pandemi COVID-19 belum selesai dan masih menyisakan ancaman untuk kembali menyerang masyarakat. Selain perayaan keagamaan dan libur tahun baru, pembelajaran tatap muka yang mulai dilakukan sekolah di hampir seluruh wilayah di Indonesia juga harus mendapat perhatian ekstra. Bagaimana tidak, fakta di lapangan kalau di Kota Bandung, lebih dari 29 sekolah yang dihentikan kegiatan PTM-nya karena dilakukan tes acak antigen terhadap siswa dan guru peserta PTM. Ternyata angka keterpaparannya di atas 5%. Nah, sejauh ini tercatat 196 peserta PTM terdiri dari 182 siswa dan 14 guru menunjukkan hasil positif dari tes swab acak itu. Angka itu belum final, masih kemungkinan bisa bertambah kembali karena hasil lainnya juga belum keluar. Apalagi ada kemungkinan tes yang akan dilakukan secara menyeluruh tidak lagi berupa sampel acak. Nah, Kota Cimahi sebagai daerah yang masuk dalam aglomerasi Bandung Raya tentu tidak lepas dari apa yang terjadi di Kota Bandung, termasuk dalam kasus penyebaran COVID di masa PTM. Data sekolah yang melaksanakan PTM di Kota Cimahi, ada 124 sekolah tingkat PAUD dan TK, 115 sekolah tingkat dasar, 45 sekolah tingkat SMP. Dari siswa yang mengikuti pun ternyata belum semua yang menjalani vaksin COVID-19. Dari jumlah sasaran siswa SD, harusnya yang divaksin kurang lebih ada 4.000 siswa. Ini baru sekitar 1.600-an. Sementara dari 21.000 siswa SMP di Cimahi, baru 1.200 orang yang atau 1.200 orang yang belum divaksin. Ini bisa jadi menjadi potensi ancaman dalam penyebaran COVID-19 di masa PTM. Bagaimana antisipasinya? Artinya pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pendidikan Kota Cimahi untuk mencegah PTM menjadi klaster di Kota Cimahi dan deteksi dirinya akan seperti apa. Saya akan bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Harjono SPDMM yang sudah berada di line telepon kami. Pak Harjono, kita ketemu lagi. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Sampai bukan pertengahan, ini sih awal bulan November ya. Bagaimana PTM di Kota Cimahi, Pak Harjono? Baik, PTM di Kota Cimahi sampai hari ini masih berlangsung dengan beberapa catatan, baik untuk SD, SMP, SMA, SMK maupun PAUD. Yeah. Jadi hari ini adalah tepat 2 bulan pelaksanaan PTM di Kota Cimahi. Tepat 2 bulan karena kita mulai PTMT-nya itu tepat dimulai kemarin itu 6 September. Jadi sampai dengan hari ini tepat 2 bulan, Kang. Oke. Demikian, Kang. Ya, dan kalau melihat, saya pernah dengar juga Pak Harjono selalu bilang bahwa evaluasi dilakukan baik itu di tingkat sekolah, di kedinasan begitu kan ya. Apakah itu juga merupakan bagian dari langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah Kota Cimahi untuk nggak pengen nih sekolah atau PTM jadi klaster gitu? Betul, Kang. Jadi kami sampaikan bahwa dalam setiap tahapan itu selalu dilakukan evaluasi, Kang. Yeah. Jadi mulai dari persiapan itu di bulan Februari sering saya sampaikan sampai dengan April, kemudian kita lakukan evaluasi di April untuk dilakukan simulasi tanggal 24 Mei sampai dengan 4 Juni waktu itu. Yeah. Itu dilakukan evaluasi, kita siap kembali, kemudian dilakukan evaluasi lagi pada saat bulan Agustus untuk persiapan bulan September. Nah, di bulan September kita lakukan evaluasi, ternyata berjalan lancar, tidak ada kasus. Jadi gini, pada tanggal 6 September kami melakukan PTM untuk SD, SMP, kemudian SMA itu agak telat, mulainya sekitar 2 minggu. Kami 3 minggu, tepat di minggu ketiga bulan September itu dilakukan swab test untuk semua guru SD dan SMP se-Cimahi. Yeah. Bukan sampling saja, tapi yang dilakukan oleh Puskesmas, dan alhamdulillah hasilnya pada saat itu tidak ada satu orang guru pun yang terkonfirmasi positif.
Kemudian rapat evaluasi dipimpin oleh asisten 1 dan diputuskan pada saat itu untuk baik menambah durasi waktu dari 3 jam menjadi 4 jam maupun menambah peserta yang mengikuti dari 33% menjadi 50% di bulan. Jadi pada saat September itu yang ikut itu hanya 33% siswa per hari. Kemudian 3 hari per minggu, kemudian 3 jam per hari. Nah kemudian karena hasilnya baik, tidak ada penularan di sekolah, maka pada bulan Oktober frekuensinya dinaikkan dari 3 hari menjadi 5 hari 1 minggu, kemudian dari 3 jam menjadi 4 jam per hari, kemudian peserta per harinya dari 33% menjadi 50%. Nah kemudian pada 10 hari yang lalu, itu di pekan ke-3 di bulan Oktober kembali dilakukan rapat evaluasi besar karena dihadiri oleh Pak PLT langsung dipimpin, dihadiri oleh dari UKS Provinsi Jawa Barat, dari LPMP sebagai lembaga penjamin mutu pendidikan, kemudian juga dari komite sekolah perwakilan, komite sekolah TK, SD, SMP, kemudian ada dari madrasah dan ada dari kepala sekolah. Datanya pada saat itu masih bagus, bagus. Jadi dari hasil bagus. Bersamaan dengan kita melakukan evaluasi, Pak Menko Maritim menyampaikan terkait dengan harus dilakukan tes swab secara random untuk siswa dan guru. Nah, karena ada arahan dari gugus tugas seperti itu, maka tes swab yang tadinya untuk guru dihentikan dan diatur kembali dengan model yang sama seperti yang dilakukan di Kota Bandung. Nah, pada saat Minggu, Senin, Selasa kemarin dilakukan tes swab untuk 30 orang guru di salah satu SMK negeri di Cimahi dan 30 siswa dan 30 guru. Hari Rabu kemarin keluar hasil dari 30 orang guru yang dilakukan swab, alhamdulillah semua negatif, tetapi dari 30 orang siswa diketahui hasilnya 5 orang yang positif. Dari 5 orang siswa ini 4 orang warga Cimahi, 1 orang warga Bandung. Berdasarkan hasil ini, maka kami segera melakukan rapat koordinasi kembali, mengevaluasi hasil evaluasi yang kemarin dipimpin oleh Pak PLT. Yang tadinya mulai Senin ini kami akan menambah frekuensi, penambahan frekuensi itu ditunda, bahkan ada pengetatan kembali terkait dengan temuan di SMA. Nah, di SMK negeri yang kemarin dinyatakan ada 5 peserta didiknya positif, per tanggal 4 Juni itu sudah dihentikan PTM untuk SMK tersebut selama 14 hari ke depan. Itu, Kang Ketua. 14 Juni? Bukan, 4 November kemarin. Oh, 4 November ya? Ya, mulai hari kemarin, hari Kamis. Ya, apakah kalau begitu random test ini akan kembali dilakukan di lebih luas lagi, lebih besar lagi, Pak Arjono? Betul. Jadi melihat fakta ini, maka teman-teman Dinkes dengan di bawah koordinasi Bu Aspem, kami melakukan rapat koordinasi kembali untuk mengatur strategi. Di antaranya adalah yang pertama, tes random ini akan diperluas dengan sasaran adalah untuk guru SD, siswa dan guru SMP. Oh, oke. Ya, oke. Untuk siswa SD kami rasanya masih belum masih dipertimbangkan kalau misalnya untuk kelas 1 SD, kelas 2 SD, apalagi anak PAUD untuk dilakukan tes PCR, ada kekhawatiran menimbulkan rasa traumatik. Sehingga mungkin kalaupun SD dilakukan swab, itu paling yang akan kami ambil adalah siswa kelas 5 dan siswa kelas 6. Jadi untuk sementara kemarin dari diskusi dengan Dinas Kesehatan yang akan dilakukan tes random itu untuk guru SD, siswa SMP, guru SMP, kemudian SMA, SMK juga akan ditambah. Nah, itu adalah untuk testingnya. Kemudian untuk langkah preventifnya, bagaimana upaya penghentian atau pemutusan mata rantai penyebaran, kami mendiskusikan ada 2 opsi yang dipilih. Jika nanti yang pertama adalah sebelum dilakukan tes sampling, justru kita melakukan preventif. Jadi ini kan sudah ada indikasi 5 siswa di satu sekolah, itu angkanya 5/30 atau 18%. Tapi kalau dilihat dari jumlah yang diuji, kan berarti kan dari 5/60 atau sekitar sekitar 8% gitu ya. Sekitar 8%, tetap angkanya masih di atas 5% seperti yang
arahan Pak Menko Luhut. Nah, tetap di angka di atas 5%. Karena itu data ini menjadi dasar pemikiran untuk ada dua alternatif sekali. Alternatif pertama adalah yang pada saat itu dilaporkan adalah mulai Senin akan dihentikan semua PTM di Cimahi selama 2 minggu ke depan. Karena WHO membuat teori mata rantai bisa diputus dengan menghentikan atau membatasi selama 14 hari. Itu alternatif pertama ekstrim. Banyak pihak yang menolak, terutama perwakilan komite sekolah tidak bisa menerima opsi ini. Kemudian opsi yang kedua yang kami ajukan adalah kebetulan per tanggal 15 November ini siswa SD mengikuti AKN, Asesmen Kompetensi Nasional. Dan pada saat mengikuti kompetensi nasional itu hanya diikuti oleh 45 orang siswa kelas 5 dari satu sekolah. Kemudian pelaksanaannya itu ada yang di sekolahnya secara mandiri atau numpang di SMP. Artinya di SMP juga digilir itu 2 gelombang. Nah, kemungkinan besar ini yang lebih bisa diterima adalah per tanggal 15 itu 15 selama 1 pekan itu siswa kembali BDR, kembali belajar dari rumah untuk siswa SD dan SMP. Ya, jadi dihentikan. Kenapa? Karena ada yang AKN tetap jalan. Jadi siswa yang mewakili teman-temannya untuk mengikuti AKN itu tetap berjalan. Tetapi yang lain yang tidak mengikuti AKN itu tidak mengikuti PTM. Karena kemarin waktu SMP pun, waktu AKN di SMP itu siswa kelas 6 dan siswa kelas 8, siswa kelas 7 dan kelas 9 itu tidak mengikuti PTM. Kelas 8 saja yang mengikuti PTM. Nah, pola yang sama akan kami lakukan juga di SD dengan perluasan. Artinya, sebetulnya kalau tanggal 15 itu pelaksanaan AKN, anak-anak itu sebetulnya sudah tidak melaksanakan PTM itu dari hari Sabtu. Atau dari tanggal 13. Karena Sabtu Minggu kan tidak masuk. Ya, jadi kalau misalnya dari tanggal 15 itu sebetulnya nambah 2 hari dan 2 hari ke depan. Artinya 6 plus 4 atau 10 hari. Nah, ini yang lebih bisa diterima. Jadi, ada 2 langkah yang akan kami lakukan. Pertama adalah mencoba memutus mata rantai dengan cara teman-teman siswa SMP dan SD pada tanggal 13 sudah mulai di rumah, tanggal 15 sebagian mengikuti AKN, kemudian nanti masuk lagi itu di tanggal 21. Ya, jadi ada upaya untuk mencoba menghentikan selama 10 hari anak-anak belajar di rumah. Kemudian yang kedua, setelah anak-anak belajar di rumah, selama yang lain mengikuti AKN, nanti mulai Senin kembali masuk, baru dilakukan tes swab. Nah, nanti kita lihat lagi hasil tes swab dengan pola random sampling seperti yang diarahkan oleh Pak Menko, maka akan dilakukan evaluasi lagi apakah PTM akan dilanjutkan atau hanya sekolah yang kena yang diberhentikan. Demikian Kang Toto sementara. Wow, oke. Tapi sekali lagi Pak Harjono sebagai Kadisdik Kota Cimahi bisa kan langsung untuk memutuskan ini dihentikan atau ini dilanjutkan atau memang tetap harus musyawarah dengan komite sekolah, Pak? Betul. Kemarin Pak PLT di dalam rapat evaluasi di Cimahi Teknopark itu beliau menyampaikan di forum bahwa Dinas Pendidikan diberi kewenangan untuk menghentikan PTM. Berdasarkan masukan dari Dinas Kesehatan apabila ditemukan seperti kemarin yang terjadi di SMK Negeri, meskipun itu kewenangan provinsi, kami langsung memerintah kepala sekolah untuk menghentikan pelaksanaan PTM dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dinas untuk sama-sama menghentikan kegiatan PTM di SMK tersebut selama 14 hari ke depan. Dan surat resminya sedang kita siapkan. Kemudian kalau itu terjadi di satu sekolah, hanya satu sekolah itu saja kan yang rencananya dihentikan, yang lain mah tidak gitu. Betul. Kan? Hanya satu sekolah itu saja. Untuk SMK. Untuk SMK. Nanti kita lakukan untuk SMA SMK hanya SMA itu saja, SMK itu saja yang kami hentikan, satu itu saja. Betul. Jadi nanti kalau amit-amit, tapi kalau misalnya nanti hasil random test di SD SMP itu ada, nah itu fokusnya hanya ke satu sekolah itu saja ya. Betul, ke sekolah itu saja. Sementara kalau evaluasi atau juga mungkin pengawasan protokol kesehatan di sekolah-sekolah itu gimana? Dengan kewilayahan juga mungkin Pak Harjono. Jadi sementara ini kami melakukan selain monitoring untuk
penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan, kami juga melakukan semacam screening lah. Screening, ada 2 jenis screening yang dilakukan. Yang pertama adalah screening melalui, jadi hari ini di semua puskesmas di Cimahi sedang melakukan bias bulan imunisasi anak sekolah di SD. Yeah. Dalam keadaan bias itu sekaligus dilakukan kegiatan penjaringan kesehatan PTM, kesehatan penyakit tidak menular, penjaringan kesehatan untuk SD dan SMP. Nah, sebetulnya pada proses penjaringan kesehatan penyakit tidak menular ini juga sekaligus untuk screening gejala gejala teknis terkait dengan COVID. Nah, jadi sebetulnya kami melakukan screening, tetapi berbeda tentu dengan screening yang pertama adalah itu. Screening yang kedua, kami mencoba menggunakan aplikasi SIMAK untuk yang menggabungkan antara presensi dengan screening laporan self-assessment terhadap kesehatan. Dari dua proses itu, baik screening yang dilakukan oleh teman-teman dinas kesehatan melalui proses penjaringan kesehatan penyakit tidak menular, dan screening yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi presensi, itu diketahui sampai hari ini alhamdulillah sebetulnya tidak ada siswa maupun guru yang terkonfirmasi positif COVID atau menunjukkan gejala klinis COVID-19. Gitu. Karena itu kami pede pada saat itu melakukan PTM secara berkelanjutan. Betul. Nah, ternyata dari sampling ada 5 yang itu, dan tentu ini membuat kami memikirkan strategi ulang untuk penghentian penyebaran kasus gitu. Ya, betul. Oke. Kalau terakhir nih Pak, mungkin kan strateginya sudah dibuat begitu ya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya sudah dibuat. Apalagi yang kira-kira perlu disampaikan, karena terkait PTM ini saya dengar justru orang tua ya mungkin orang tua pengennya memang PTM begitu kan Pak ya, Pak Arjono ya. Ini kan tapi kan kalau kondisinya begini kan belum bisa diakomodir. Tapi apa yang ingin Anda sampaikan untuk para orang tua nih? Betul, begini kan Toto. Pertama, di dalam rapat evaluasi, semua komite sekolah yang hadir itu melaporkan bahwa menghendaki PTM ini terus berjalan apapun situasinya, dan ini tentu tidak bisa dipenuhi, tentu tergantung dari situasi pandemi ya. Pertama itu. Yang kedua, kami juga menerima laporan dari para kepala sekolah dalam evaluasi. Jadi gini, dengan kejadian hari Rebo ada kasus, kami menggelar rapat evaluasi dengan para kepala sekolah melalui virtual. Semua kepala sekolah saya undang untuk Zoom, dan kepala sekolah melaporkan memang terjadi pelonggaran protokol kesehatan di masyarakat, terutama di orang tua. Contoh kasus, ada dua kepala sekolah yang melaporkan bahwa menanyakan ke saya, Pak, ada siswa saya orang tuanya izin untuk anaknya dibawa ke Pangandaran. Pulang dari Pangandaran, anaknya disuruh masuk. Itu ada 2 kejadian. Saya sampaikan bahwa sesuai dengan SOP kita, ketika ada siswa yang dibawa orang tuanya mengikuti perjalanan keluar kota, maka 14 hari harus isoman, tidak boleh mengikuti PTM. Begitu. Iya. Ya, jadi inti yang ingin saya katakan adalah bahwa mohon orang tua juga mendukung. Jika ingin PTM ini terus berjalan, maka tunda dulu keinginan untuk keluar kota dengan membawa anak, kecuali untuk keperluan dinas. Kalau setelah pulang, jika misalnya tidak dapat ditunda karena misalnya ada keluarga yang meninggal, kan nggak bisa ditunda barangkali ya. Keluarga yang sakit harus nengok, itu nggak bisa ditunda. Nah, setelah pulang itu mohon ikuti SOP bahwa jangan mengikuti PTM selama 2 pekan. Tidak, justru malah didorong anak untuk mengikuti PTM gitu ya. Jadi semua harus sepakat, semua harus komitmen untuk sama-sama mengikuti SOP yang sudah dibuat oleh satuan pendidikan. Demi apa? Demi keselamatan bersama. Apakah sekolah punya semacam kewenangan begitu kalau ada kasus-kasus seperti itu ya langsung saja bilang untuk tidak mengikuti. Betul. Punya itu kewenangan karena itu. Kan di satuan pendidikan itu mempunyai SOP. Oke. Kan dibentuk satgas COVID di masing-masing satuan pendidikan dan punya SOP. Dan kalau anaknya luar kota, ketentuan yang disepakati oleh orang tua adalah mereka harus isolasi di rumah, tidak mengikuti PTM. Oke. Dan itu bisa dikontrol, Pak ya? Bisa, harusnya kepala sekolah bisa mengontrol itu. Oke. Ya, saya takutnya justru ketika itu sudah jadi aturan, wah ini tidak bisa terkontrol. Harusnya bisa, Pak, bisa. Contoh itulah kepala sekolah yang gampang lapor ke kami dan kami nyatakan, Ibu hentikan aja, itu anak nggak boleh PTM selama 2 pekan. Aturannya apa? Bacakan saja SOP-nya di Permen
SKP Pak Menteri. Seperti itu, Kang. Dan orang tua murid tersebut menuruti kan apa yang disampaikan itu ya? Iya, harus mengikuti. Harus mengikuti gitu kan ya. Siap-siap karena ini demi semua begitu ya Pak Arjono ya. Dan demi anak itu sendiri. Oke, terima kasih sudah bersama PRFM. Ini waktu kita kelewatin dikit tapi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Arjono sudah bersama PRFM. Semangat terus. Nanti kita update lagi ya. Kalau dari Kota Cimahi ingin sampaikan sesuatu untuk warga masyarakat juga, termasuk untuk warga Kota Cimahi dan siswa-siswi Kota Cimahi, Pak Kadisdik ingin sampaikan atau laporkan sesuatu, begitu kita on air lagi nanti ya Pak Arjono ya. Mangga. Oke, siap. Sehat terus Pak Arjono. Amin, hatur nuhun. Selamat siang. Selamat siang, mangga. Pendengar PR, tetap terapkan dan patuhi protokol kesehatan 6M ya. Pakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama. Ini yang baru saja kami hadirkan informasinya bersama PRFM tentang bagaimana mendeteksi dini dan juga mencegah supaya PTM di Kota Cimahi tidak menjadi klaster. Ya, beberapa tindakan dan langkah yang sudah dilakukan tadi disampaikan pendengar PR bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Harjono SPDMM. Tetap bersama PRFM untuk berbagi informasi, kami akan kembali sesaat lagi.